Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi corona ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi kesehatan dan semoga virus ini cepat berlalu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya anak, kita kembali pelajaran hari ini. Sekarang waktunya pembelajaran IPS. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang ekonomi kreatif? Ya, benar. Ekonomi kreatif itu adalah ekonomi di era yang baru ya, era saat ini. Apa sih ekonomi kreatif itu? Siapa yang ingat? Ya, ekonomi kreatif adalah suatu era di mana pemikiran manusia itu lebih dikedepankan untuk produksi ya, supaya manusia itu lebih dipergunakan daripada robot, daripada mesin dalam faktor produksi. Jadi intinya manusia yang menjadi faktor utama. Nah, itu kan pembelajaran minggu lalu. Maka saya akan menampilkan suatu gambar yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang ingat tentang pasar? Apa sih pasar itu? Ya, pasar adalah tempat di mana ada suatu kegiatan menjual dan membeli. Kalau di gambar itu, apa hubungannya dengan pasar? Ada yang bisa mengartikan? Ya, itu adalah brand-brand besar dunia, perusahaan-perusahaan besar yang telah mendunia dari segi teknologi, segi minuman, dan segi makanan, ataupun itu ada banyak lagi ya. Itu adalah Walt Disney. Itu kita tahu sendiri, itu adalah film animasi yang sangat berkembang saat ini. Apa arti dari gambar yang kalian lihat di layar tersebut? Ya, memang itu adalah dimana suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan besar dapat berkembang di kawasan dunia. Biasanya di kawasan dunia ini terjadi suatu perdagangan bebas atau pasar bebas ya, yang dimana akan melakukan ekspor dan impor lebih banyak dari negara lain. Oke, mari hari ini kita akan membahas pasar bebas. Next, pasar bebas. Apa sih pasar bebas itu? Pasar bebas adalah suatu pasar di mana harga barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui oleh penjual dan pembeli. Jadi di pasar bebas itu harga barang itu disusun lengkap dan tidak saling memaksa, disetujui oleh para penjual dan pembeli. Maksudnya adalah seperti kita ke supermarket, ketika kita akan membeli brand-brand besar seperti Coca-Cola, seperti rokok, itu kan sudah ada harga yang ditetapkan. Jadi harganya itu tidak disembunyikan, harganya itu ditampilkan. Ketika pembeli mengambil produk tersebut, maka pembeli itu tidak merasa terpaksa dengan harga yang ada, karena mereka sudah mengetahui dan menyetujui akan membeli harga tersebut dengan harga seperti itu yang telah kita. Sekarang manfaat dari pasar bebas. Manfaatnya itu untuk meningkatkan perdagangan internasional. Ini manfaat yang paling menonjol karena perdagangan internasional dapat menunjang negara dalam
melakukan suatu kegiatan ekonomi. Ketika perdagangan internasional membedakan suatu negara itu besar, maka cenderung negara tersebut adalah negara yang berkembang dengan negara maju. Perdagangan bebas juga meningkatkan persaingan usaha yang pada gilirannya membuat pedagang akan berusaha lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Karena brand-brand dunia itu mulai berkembang di suatu negara lain, maka membuat pedagang itu lebih mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan brand-brand yang tersebut yang notabene itu asing ya. Kemudian kompetisi tersebut meningkatkan kualitas produk dan menurunkan harga barang sehingga membantu konsumen. Ketika kualitas produk naik, maka pembeli akan cenderung mengambil atau memilih produk tersebut. Dan ketika harga barang itu juga turun, maka pembeli juga akan banyak, sehingga kompetisi tersebut, para perusahaan-perusahaan tersebut meningkatkan kualitas produk dan menurunkan harga barang, sehingga konsumen itu merasa terbantu dengan kualitas yang baik dan harga yang memadai. Ya, seperti itu. Untuk konsumen, perdagangan bebas juga berarti kebebasan memilih karena mereka memiliki banyak pilihan yang bisa ditentukan. Kan hari ini kita itu berada di zaman globalisasi, di mana banyak produk luar, banyak produk asing yang bisa kita lihat di internet dengan mudahnya. Hal itu akan membuat para konsumen itu lebih mudah dalam memilah barang yang mereka inginkan karena pilihannya lebih banyak. Sedangkan untuk para pedagang memiliki pasar lebih besar dan mereka menjual lebih banyak barang. Nah, ini keuntungan di pedagang ketika melakukan suatu interaksi di pasar bebas, maka pedagang kan mudah menawarkan barangnya di internet sehingga mereka itu mampu menjual lebih banyak barang daripada hanya menjual di offline yang di toko-toko seperti itu. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar bebas. Alat dan sumber produksi dapat dimiliki dan diatur oleh perseorangan, masyarakat atau perusahaan. Terdapat pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja, kelas buruh, dan kelas pemilik modal. Nah, ini di dalam suatu pasar bebas pasti ada suatu perusahaan besar yang pemilik modalnya itu beberapa orang kaya ya, yang dapat membeli saham-saham. Dan untuk kelas pekerja atau buruh adalah orang yang dipekerjakan dalam membuat barang-barang yang mudah. Terjadi persaingan di antara para pengusaha untuk memperoleh laba dan keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah akan melakukan campur tangan dengan besar. Nah, ini pemerintah tidak akan melakukan campur tangan karena di sini pasar bebas, maka harga itu sudah ditentukan oleh para pedagang. Jadi pemerintah tidak bisa campur membatasi ini, membatasi itu, dan mengatur harga yang harus ada di pasaran. Kemudian faktor keberhasilan pasar bebas. Kualitas sumber daya alam. Kualitas sumber daya adalah faktor pertama keberhasilan pasar bebas. Ketika kualitas sumber daya alam itu mumpuni atau baik, maka otomatis suatu perusahaan tersebut akan lebih mudah dalam mengelola produk yang telah dihasilkan, karena tidak usah melakukan ekspor impor untuk mendapatkan produk yang bahan baku untuk produk yang akan dibuat. Dan ilmu pengetahuan teknologi ini adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pasar bebas, karena pengetahuan dan teknologi akan terus berlomba dalam pasar bebas ini. Contohnya adalah iPhone dan Samsung adalah produk HP yang terus berlomba dalam mengembangkan handphonenya lebih canggih dan terus lebih canggih. Kemudian prasarana. Ketika prasarana mencukupi memadai, maka pasar bebas mudah bisa diakses oleh perusahaan tersebut.
Contohnya itu pengiriman barang. Ketika prasarana kurang memadai, maka akan menghambat dalam pengiriman barang. Dan juga pendapatan modal untuk bahan baku akan lebih sulit karena harus melakukan hal yang ekstra, seperti ketika tidak ada pesawat terbang di daerah tersebut, maka harus menggunakan kendaraan roda. Itu akan memakan waktu yang lebih lama. Kemudian dampak positif itu memperluas lapangan kerja. Hadirnya berbagai produk luar negeri di negara kita contohnya membuka kesempatan kerja antara negara di bidang ekonomi. Kegiatan produksi dalam negeri meningkat secara kuantitas dan kualitas, menambah devisa negara. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Dampak negatifnya itu barang-barang produksi dalam negeri itu bisa kalah karena lebih banyak produk luar negeri yang lebih murah. Munculnya ketergantungan dengan negara maju. Terjadinya persaingan yang tidak sehat. Bila tidak mau bersaing, maka pertumbuhan ekonomi negara akan mengalami kemunduran dan menyebabkan angka pengangguran meningkat. Munculnya kelangkaan dalam masa bebas. Barang produksi terganggu akibat masuknya barang-barang impor di luar yang dijual di masa bebas. Kemudian ada kelemahan pasar bebas itu menimbulkan terjadinya monopoli. Terus adanya eksploitasi masyarakat ekonomi lemah untuk buruh. Munculnya kesenjangan ekonomi dan ekonomi yang dapat dengan mudah menjadi tidak stabil. Untuk kelebihannya adalah setiap individu bebas memilih kekayaan dan sumber daya produksi, inisiatif dan kreativitas masyarakat dapat dikembangkan, terjadi persaingan antar produsen, efisiensi dan efektivitas tinggi karena tindakannya selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Itu adalah pembahasan yang harus kalian mengerti di dalam pasar bebas. Kenapa harus mengerti? Karena kalian akan saya beri tugas untuk mengisi teka-teki silang. Teka-teki silang ini adalah teka-teki ya seperti biasanya, ada beberapa kotak dan nomornya, ada yang menurun, ada yang memutar. Kalian bisa isi teka-teki silang ini dengan teman sebantunya. Waktu untuk mengisi teka-teki silang ini adalah 5 menit sampai 10 menit ya, dimulai dari sekarang.